Untuk yang sekarang kerjasama? resellernya seluruh wilayah Indonesia ada 85 orang. Kita Papua yang terjauh, Ya. Kalimantan, terus sama Jakarta, Banten, Surabaya, Bali, NTT ini ya, Oke, oke, oke. Sumba kemarin, semua sudah terlibat, apalagi di daerah-daerah Flores ini Iya, ya. ada. Jadi total seluruh untuk Semarang 85. Dari kalangan mahasiswa sampai orang tua. Iya, ya. Kamu tahu berapa nih modal Saritoga? 250.000 saja. Mau tahu udah 90 dapat berapa? Nah, itu rahasia perusahaan. Oke, kembali lagi di Bacotor Podcast, dan kali ini merupakan episode ketiga di UMKM Talks, dan kali ini kami sudah menghadirkan salah satu pelaku UMKM yang berada di Labuan Bajo, siapa lagi kalau bukan Pak Ardi. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore untuk kita semua. Labuan Bajo Talk, luar biasa. Terima kasih atas undangannya pada sore hari ini. Oke, kami juga terima kasih kepada Bapak atas kesediaan waktunya untuk hadir dan untuk sharing nanti tentang produk-produk itu Saritoga Komodo, Pak. Ya, Kalau boleh tahu kesibukan selain ini, Pak, selain Pak bikin produk ini sekarang ini, kesibukannya apa, Pak? ya kita kesibukan kecil-kecil di rumah salah. Terus yang berikut, ketika ada kegiatan-kegiatan, ada tamu kita terima. Kebetulan kita juga salah satu usaha saya sebagai ketua sanggar, Oke. dan kita menerima tamu yang ada di eh, rumah adat Oke. Kendang Kaper. Sangkarnya di Kaper, Kaper, ya. Oke. Terus Berarti di samping itu juga kita ada kegiatan-kegiatan dia. Kebetulan profesi saya sebagai guru. oke, berarti Pak nih guru Ya, di mana, saya Pak? ada salah satu sekolah di Labuan Bajo, yaitu SMK 3 Komodo. Oke, berarti guru di SMK 3, Pak. Berarti selain fokus bikin produk ini kan Bapak juga ada kesibukan lain Ya, gitu ya. selain ini. Kalau kita ngobrol tentang Saritoga nih, Pak, kita ketahui memang Saritoga ini merupakan salah satu produk UMKM yang bergerak di bidang produk herbal, Pak. Ya, Boleh dijelaskan kepada para penonton nih, apa sih sebenarnya Saritoga itu, Pak? baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ardianus Taur, di sapaan Ardi. Saya pemilik Saritoga Komodo dengan alamatnya di Kaper, Jalan Transport Flores. Kalau kita ke Ruteng, kalau di Kaper itu pas di penjalan. Nanti semua akan dicek di Google Map, ada semua namanya Saritoga Komodo. Baik, Saritoga Komodo ini berawal dari pandemi COVID-19 tahun 2020 atau 2019. Jadi waktu itu Labuan Bajo sudah tahun 2021, Labuan Bajo lockdown ya, Iya, ya. dan Ada kita masa COVID semua waktu itu, masuk Pak. COVID. Iya, ya. Jadi termasuk kita semua dan satu keluarga, saya sendiri dan istri anak juga tidak bisa keluar, tidak bisa buat apa-apa. Iya, ya. Tetapi kami juga pada saat itu ada satu hal yang waktu itu saya nonton di televisi dan juga ada di media sosial, sebuah minuman dari Pak Presiden Joko Widodo. Iya, ya. Dia punya itu kan minuman udang jahe namanya, sebuah minuman dari jahe dan rempah-rempah. Nah, ketika itu juga saya punya inisiatif untuk coba Coba buat produk gitu, Pak. bukan coba buat produk, tapi coba untuk melakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kan minum produk herbal. Jadi coba ramuan-ramuan yang dia buat itu coba saya masak. Iya, ya. Namun ketika itu saya coba untuk lakukan itu, dan dari ibu sendiri punya pengalaman. Nah, kebetulan ibu juga pada saat COVID juga dia baru selesai tugas belajar di Kupang. Iya, ya. Ada satu mata kuliah waktu itu mereka punya itu kewirausahaan. Ya. Dan kegiatan kewirausahaan ini membuat produk dari produk herbal. Oke, oke. Jadi pulang itu dia katakan kita coba untuk buat produk ini dari pelajaran yang mereka lakukan di Kupang dan belajar dari sebuah biara di sana, dan coba untuk kami aplikasikan di sini. Ternyata
ketika COVID kemarin kami coba Ya. buat, dan alhamdulillah kami bisa tertolong dari COVID. Dan setelah itu kami juga coba untuk membantu keluarga yang lain Iya, iya. dan terpapar. Nah, alhamdulillah bahwa dari testimoni mereka untuk share yang lain. Nah, ketika itu juga ada pasien 7 orang COVID, dan saya waktu itu untuk coba post ke media sosial, itu ke Facebook. Nah, ada orang yang respon, Iya, iya. boleh bantu kami. Nah, waktu itu saya bilang, ya saja, dan lanjut bawah. Memang kita tidak bisa ketemu waktu itu. Kita hantar bawah, dia simpan di yang namanya rumah. Setelah itu depan rumah, dan dia pakai transaksi transfer waktu itu. Oke, oke, oke. Nah, ketika waktu itu dia minum, dan alhamdulillah dari 7 orang menjadi banyak. Nah, ketika waktu itu juga ada satu teman media yang membantu untuk proses promosi, dan juga dia membuat berita yaitu di media Klik Labuan Bajo. Oke, oke. Nah, waktu itu di postnya di sana diberitakan. Nah, dari situlah proses Saritoga ini bisa naik, dan pada saat itu juga yang betul puncaknya waktu itu ketika Wakil Presiden Maruf Amin berkunjung di Labuan Bajo dan berpapasan langsung dengan saya, dan beli produk ini, produk Saritoga Komodo ini. Nah, itulah mulai teman-teman media mulai masuk. Oke. Nah, itu awal dari Saritoga Komodo nih. Oke. Artinya bukan karena hadir pada begitu saja, tapi ada asal mulanya. Iya, asal ceritanya. Ya. Berarti sejak masa COVID sih. Pak. Hadir COVID, saya kemarin orang bilang penghalang untuk sebuah usaha, namun saya berkat berjalan gitu. berkat Iya. COVID. Kita tahu bahwa pada saat itu juga memang banyak sih aktivitas-aktivitas yang terhalang karena COVID-19. Ya. Bahkan kalau untuk mendapatkan obat itu kan untuk apalagi teman-teman yang terkena COVID kan sulit, Pak. Ya. Berarti kan Pak juga membuat Saritoga ini pertamanya untuk membantu keluarga, tapi tiba-tiba ada teman-teman yang membutuhkan ya, siap untuk itu. Jadi itu tadi di satu sisi sebenarnya misi kemanusiaan. Iya, iya. Tapi di balik itu juga ada orang yang terbantu karena itu, dan juga kita, wah, ini saya bilang ini menjadikan sebuah produk bisnis. Iya, iya. Begitu. Oke. Kalau untuk resepnya nih, Pak, kalau kita ketahui bahwa memang kalau produk-produk herbal ini kan memang agak sensitif nih, Pak. Apalagi kalau misalnya kelebihan dosis juga itu kan sangat berbahaya, Pak. Kalau dari Pak nih, untuk mengetahui dia punya ukuran ataupun dosis-dosis tertentunya itu dari mana nih, Pak? Oke, baik. Kalau ini Saritoga Komodo jangan diragukan lagi. Oke. Pertama, legalitas produknya sudah halal, kita punya. Yang kedua, sebelum ada sekarang dia BPOM ya, lagi proses, tapi ada itu SPIRT. Jadi kita semua produk yang punya kemasan harus yang namanya legalitas izin. Karena itu kalau yang ini tidak usah ragu lah, karena kita semua dalam komposisinya ada, juga ada izinannya. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa seperti ini model minumnya? Karena kita semua lakukan uji coba. Yang kedua, ada yang namanya komposisi dan takarannya. Nah, dalam kemasan ini ada semua takaran masuk dan komposisi semua masuk. Begitu. Jadi pas proses pada saat kita membuat pengajuan untuk legalitas sebuah produk, harus dimasukkan semua itu. Oke. Setelah itu nanti diuji labnya. Seperti itu. Kalau dari Pak sendiri, alasan kenapa harus memilih bikin obat herbal gitu, Pak? Tadi yang pertama kan saya bilang terinspirasi dari COVID ya. Iya.
Yang kedua terinspirasi dari Pak Presiden Jokowi. Yang ketiga yang paling mendasar itu ada Labuan Bajo ini apa Manggarai ini, Manggarai Barat, Manggarai Timur, kita di Manggarai ini banyak nenek moyang kita dari dulu itu menggunakan rempah-rempah. Iya, ya. Jadi kita mau tumbuh kembang kembali bagaimana proses untuk mengangkat melestarikan produk lokal. Iya, ya. Jadi nenek moyang kita ini dulu ini kan sehat semua. Iya, ya. Jadi karena menggunakan produk herbal. Yang kedua, saya tertarik karena kita ini banyak potensinya. Iya, ya. Banyak Di sumber masyarakat banyak sumber alamnya. daya. Iya. Jadi toga itu tanaman obat keluarga. Bisa ditanam di mana-mana. Di pekarangan rumah. Atau Iya. di kebun juga boleh. Tanah kita ini subur. Oke, oke. Kita manfaatkan lahan itu untuk bisa kita tanam itu barang. Oke, oke. Nah, memang bahwa dulu kan nenek moyang itu kan kita secara tradisional. Iya. Mereka lakukan minum apa semua. Namun kita ini sekarang kita gunakan itu dengan baik bagaimana caranya untuk itu. Oke. Jadi kita gunakan produk ini untuk bisa bagaimana mengembangkan produk lokal, mengembangkan rempah-rempah. Oke. Oke. Kalau kita lihat kan, kalau nenek moyang kita dulu kan itu lebih sehat, bahkan mereka tidak pernah mengonsumsi obat-obat yang tercampur dengan bahan kimia, misalnya obat-obat dari apotek. Ya. Tapi kalau lebih sehat mereka konsumsi obat-obat tradisional, obat-obat herbal gitu, Pak. Iya, itu yang artinya ini kan sudah bahwa ini tanpa bahan pengawet, Iya, ya. sudah pasti bawa dari alam. Iya. Aman gitu, Pak. Ya. Dan itu diketahui bahwa dia punya apa namanya izin BPOM-nya sudah diproses dan dalam waktu dekat sekitar 2025 ini bulan Mei sudah pastikan bahwa BPOM-nya Sudah keluar gitu. sudah keluar dan sudah sah digunakan. Oke, oke. Kalau surat untuk izin untuk prosesnya sudah. Oke, oke. Rumah produksi tersendiri dari rumah tangga dan ada juga galerinya. Oke. Kalau sejauh ini, kalau dari Pak selama menciptakan produk seperti ini, kesulitan yang dihadapi itu seperti apa, Pak? Oke, yang pertama memang secara alami bahwa izin ya, Iya, itu pasti kesulitan yang pertama. Bukan sulit sih, tapi proses panjang. iya, ya. Proses panjang untuk bisa kita usulkan itu. Yang kedua, kalau saya mengatakan bahwa jangan hanya melihat pada saat seperti ini tentang produknya, nama Sarito Kemulu, tapi kita melihat prosesnya. Iya, ya. Dari start awalnya seperti apa. Dulu produk ini startnya dari tidak seperti ini. Artinya dari step by step. Iya, ya. Dulu yang mananya plastik gula, yang terus yang sampai ke yang kalau istilahnya kemasan yang sederhana, Iya. sampai ke standing pouch sekarang ini. Artinya untuk mencapai sebuah tingkat bisnis puncaknya itu harus bertahap. Iya. Kalau kami bilang itu berdarah-darah ya. Iya, ya. Begitu. Artinya yang paling pasti itu bahwa bagaimana legalitasnya. Iya, ya. Itu yang paling sulit daripada itu kan urus ini, Pak, Iya. urus perizinan. Bukan sulit sih sama, tapi ribet. ketabahan Iya. sabar untuk bisa mencapaikan sesuatu. Iya, prosesnya panjang gitu, Iya. Pak. Kalau selain itu, Pak, kalau dari proses produksinya tidak ada yang sulit atau lebih? Kalau proses produksi sih awalnya kami sendiri keluarga, Iya. tetapi sekarang sudah masuk yang namanya karyawan. Oke, oke. Setelah itu kalau Saritoga tempat produksi Saritoga Kemudo sekarang ini kan sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan ya. Iya, ya. Ada lembaga SMK yang sudah dijalankan 3 tahun ini, SMKN 1 Borong, dengan 2 tahun terakhir ini lembaga Unika Santo Paulus Ruteng. Iya, ya. Jadi sudah menjalankan 2 tahun. Jadi tempat praktek atau PKL siswa dan mahasiswa Iya, ya. gitu. Banyak juga sih kalau kami juga dari kampus nih, Pak. Kalau El Bajo ini hanya ya selama ini kan tempat untuk konsultasi dan juga belajar lapangannya. Iya, Ketika itu mereka datang ke tempatnya untuk bagaimana prosesnya, untuk bisnisnya seperti apa, untuk marketingnya seperti apa. hanya untuk belajar lah sebenarnya. Belajar Kalau untuk ikut campur untuk membuat ini untuk proses produksinya tidak. Tapi kalau
teman-teman yang lain itu membantu untuk yang namanya marketing namanya. Tapi kalau PKL itu harus tahu seperti apa model bisnisnya, tahu seperti apa prosesnya lanjutannya. Iya, iya. Apalagi kalau dalam hal produksi nih, Pak. Ya. Kalau sejauh ini, Pak, karyawan yang bekerja di sana jumlahnya berapa? 4. Tambah Empat orang. dengan teman-teman PKL, ya 4 untuk yang karyawan aktif. Oke, oke. 4 orang yang bekerja untuk membantu sih, Pak. Iya, awalnya keluarga, tapi sekarang sudah masuk itu. Jadi sudah ada peningkatan gitu, Pak. Ya. Kalau untuk produksinya, Pak, produksi apa namanya? Produksi apakah memang dalam jumlah banyak atau punya target untuk produksi? Untuk produksi satu hari itu maksimal bisa mencapai maksimal 40 pieces. Iya, 40. Oke, oke. Kalau dikali 40 pieces, 40 kali 5 60 ya. 40 dikali 6 berarti 240 kan? Iya, iya. Sama satu minggu. Iya. 240 dikali dengan 26 hari. Itu berarti 1400 pieces. Oke, oke, oke. Jadi satu bulan itu bisa mencapai 1400 pieces. Satu minggu itu bisa mencapai 240 pieces. Oke, oke. Itu berarti dikalkulasikan saja 1400 dikali 1 tahun. Ekspansinya sudah jauh. Oke, 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 oke. Kalau untuk ini, Pak, untuk membedakan produk-produk, kan di sini ada 2 nih, Pak. Ada Ya, 2. untuk sari tua kemode kan ada 2 varian. Yang pertama sari jahe merah dan sari campur. Untuk yang sari jahe merah itu ada yang merah bagian atasnya, tapi juga ada tulisannya sari jahe merah. Itu varian 1. Di dalam sari jahe merah itu kan jahe merah dan bertambah 5 dengan produk rempah-rempah yang lain. Iya, iya. Tapi kalau yang di sari campur ini tambahan ada 2 dari jahe merah, temulawak dan kunyit. Oke, oke, oke. Begitu. Makanya campur dan di sebelah sari jahe merah ada rempah-rempahnya. Untuk yang sini, yang di sari campur ini ada 8 komposisinya di dalam. Oke, oke. Sampai di sebelahnya dia ada 6. Oke. Kalau untuk komposisi ini ada apa saja nih, Pak? Yang sini nih ada, kalau yang ini ada jahe merahnya, sudah ada tulisan komposisi dalamnya, ada jahe merah, ada daun pandan, daun serai, ada kayu manisnya, ada gula aren. Jadi tidak ragu kan ini barang ini. Oke, oke. Sedangkan di sini yang nama satu ini sari jahe merah, sari campur. Komposisinya ada temulawak, ada kunyit, jahe merah, ada daun serai dan pandan, ya, ada kayu manis dan gula aren. Jadi semua kalangan bisa. Dari semua lintas usia bisa konsumsi, Pak? Bisa. 30-an sampai 60-an bisa yang beli setiap hari. Tetapi sebaiknya yang umur di bawah usia anak di bawah 1 tahun tidak boleh. Oke, oke. Tetapi di atas 1 tahun boleh. Yang kedua, ibu hamil itu yang tidak boleh. Karena ini akan bisa menjadi kontraksi dia punya kandungannya. Kalau dari segi harganya nih, Pak, yang Harga itu kan relatif ya. iya, iya, iya. Maksudnya begini, kalau kita sampaikan di sini, jangan sampai nanti ada reseller yang mau pingin. Karena itu oke, kita oke. bekerja sama. Tetapi kalau yang ada aslinya harga ada. Oke, oke, oke. Kalau reseller mau supaya join bisnis, silakan kita komunikasikan melalui HP nomor 0852 5392 2070. Ini WA bisnisnya. Oke, oke. Media sosialnya ada Instagram Saritoga Komodo, Facebook Saritoga Komodo, YouTube Saritoga Komodo, TikToknya Saritoga Komodo, ada juga di Google Map-nya Saritoga Komodo. Begitu. Kalau yang resellernya itu, Pak, ada berapa banyak gitu, Pak? Untuk Yang sekarang kerjasama. resellernya seluruh wilayah Indonesia ada 85 orang. Kita Papua yang terjauh, Kalimantan, terus sama Jakarta, Banten, Surabaya, Bali, NTT ini ya. Oke, oke, oke. Sumba kemarin dari semua sudah terlibat, apalagi di daerah-daerah Flores ini Iya. ada. Jadi total seluruh untuk Semarang 85 dari kalangan mahasiswa sampai orang tua. Iya, iya.
Berarti se-Indonesia ya, Pak? Se-Indonesia dia punya reseller. Ya. Kita juga pengiriman jauh dari sini ke tempat di daerah Jawa. Oke. Berarti se-Indonesia, Pak, luas Ya. luas begitu. Kalau dikalkulasikan memang dalam setahun itu kan bisa mencapai 13.000, Pak. 13.000 produk yang diproduksi gitu. 13.000 pieces, Iya, bukan produk. Iya, 13.000 pieces gitu, Pak. Ah. Kalau 13.000 itu bisa laku semua, Pak? Ya, artinya di kan hitungan per tahun tadi. Iya, ya. Hitungan tahun. Tapi memang untuk sementara kan selesai, habis. Itu hitungan kami. Iya, ya. Yang puncaknya kemarin tahun 2024 ini yang laku banyak. Begitu. Artinya kita punya usaha ini, yang pertama bisa membangun galeri sendiri. Iya, ya. Yang kedua bisa membangun tempat produksi sendiri. Iya. Ya itu kan manfaat dari ini. Jadi tanpa ambil modal dari keluarga sendiri. Namun kan kita untuk permodalan ini memang bisa campur tangan orang lain. Iya, Ya bisa juga kita usaha sendiri. Oke. Berarti dia punya estimasi penjualan kan mungkin lebih besar lagi, Pak, lebih banyak. Ya. Kan setiap produksi per minggu itu kan pasti laku semua deh, Pak. Ya, yakin. Oke. Berarti karena kan bukan hanya dijual dari langsung oleh Pak, tapi kan Pak juga bermitra dengan beberapa ini, Pak, beberapa orang juga, tapi se-Indonesia deh, Pak. Iya. Ada di toko Lole juga. Oke. Di toko Lole di Labuan Bajo, Pak. Labuan Bajo. Kalau untuk ini, Pak, untuk segmentasinya yang belanja gitu, yang beli, maksudnya apakah memang banyak dari wisatawan atau memang kalau khususnya di daerah kita di segmentasi Manggarai? pasarnya ada yang pertama orang tua, ya laki-laki dan perempuan. Iya. Usianya rentan 30 sampai 60 ke atas. Iya. Domestik dan juga mancanegara. Artinya begini, lokal ini lebih banyak memang. Iya. Tetapi banyakkan wisatawan yang hadir juga di Labuan Bajo. Kalau wisatawan itu kan ketika ada kunjung, ada di toko-toko Lole dan juga media sosial. Ada juga yang cari yang dari mulut ke mulut. Iya. Bawa tolong kalau ke Labuan Bajo, Belikan jangan sari lupa toga. beli sari toga. Ini nomor HP-nya. Oke. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Begitu. Oke. Jadi untuk segmentasi pasarnya rentan usianya 30 sampai 60 laki-laki dan perempuan. Yang ke bawahnya tuh 29 ke bawah itu kan beli, namun orang tua yang beli, bukan mereka. Iya. Nah, untuk mereka hanya gitu. Yang kedua mereka yang pingin sehat. Iya. Lebih yang mereka bekerja sering Oke, ini. Gitu. Juga yang membutuhkan produk herbal. Oke, tapi kan kalau dari usia 30 sampai 60 tahun itu, Pak, yang banyak membeli itu, Kak, apakah masyarakat Manggarai memang atau Iya, masyarakat lokal. masyarakat lokal Manggarai, Flores lah, Pak, ya? Flores. Tapi banyak kan juga dari luar. Kalau dari luar itu kan pesan separtai besar ya. Iya. 10 sampai 20 pieces. Oke, kita kirim. Atau sampai 50 pieces kita kirim. Oke. Jangan reseller. Kalau paling banyak nih, Pak, paling banyak yang diminta sama reseller itu berapa pieces sih, Pak? Bisa sampai 200. 200. Oh, luar biasa. 200 pieces. Yang terakhir kementerian itu 300 pieces. Oke. Kalau dari kementerian juga banyak yang membeli, Pak. Ya. Kalau kita ngobrol tentang kementerian nih, Pak, apalagi kan kalau Labuan Bajo kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga dari kementerian. Tapi lebih banyak dari kementerian, Pak. Oke, sejauh ini kalau dari Pak sebagai pelaku UMKM yang ada di Labuan Bajo, benefit yang didapat setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dari kementerian dan juga dari Pemda gitu. Keuntungannya untuk setelah mengikuti kegiatan itu besar sekali. Iya. Yang pertama, artinya bagaimana bisnis kita untuk meningkat. Kalau istilah di UMKM-nya kan UMKM naik kelas. Ya. Pelatihan pertama contohnya kalau digitalis, maka kita berlatih untuk digitalisasi bagaimana menggunakan media sosial. Itu tentang itunya. Jadi mulai sekarang kan kita bisa menggunakan media sosial untuk bisa kita promosikan. Yang kedua, pelatihan manajemen. Nah, kita sudah mulai bagaimana menatah manajemen usaha untuk kita bisa ke depan. Yang ketiga, bagaimana kita target pasarnya.
Ya, kita sudah bisa menjangkau wilayah di mana. Oke. Artinya Banyak lah. pelatihan itu akan membuat kita menjadi sebuah wirausaha yang handal, Iya ya. gitu. Jadi banyak banyak manfaatnya. Begitu. Oke. Berarti kontribusi dari pelatihan-pelatihan ini untuk Sangat Pak juga besar. sangat besar juga sih Iya. Pak. Apalagi kalau dari segi packaging Pak, mungkin mereka bantu juga untuk desain Pak. Ya? Ya kebetulan ini juga kan ada yang bantu. Oke, itu dari mereka juga Dari dari mereka. kementerian. Oke. Luar biasanya kan banyak sekali benefit yang didapat ketika Ya. ketika mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah. Apalagi kan memang mungkin karena mereka tahu bahwa perkembangan pariwisata Labuan Bajo kan sangat besar dampaknya. Apalagi Oh, sehingga mereka harus memperhatikan kalau apalagi pelaku UMKM memperhatikan kualitas gitu, Pak. ya gini kan, secara nasional kan, yang paling besar sekarang itu yang bertahan dalam income untuk Indonesia ini kan dari pelaku UMKM. Iya, ya. Maka salah satu hal yang harus kita pemerintah buat adalah perhatikan adalah bagaimana UMKM itu bisa bertahan. Iya, ya. Di situasi apapun pasti UMKM itu bertahan. Iya. Nah, harus beri support loh. Oke. Iya, kita ketahui Bang, support dari UMKM untuk Indonesia ini kan sangat besar. Pak. Tapi tidak terasa. Makanya tadi pemerintah juga harus fokus memperhatikan mereka gitu. Iya. Kalau selama ini apalagi kalau diadakannya event-event di Labuan Bajo, Pak. Banyak event-event yang diselenggarakan baik itu event nasional ataupun event internasional. Kalau dari Pak sendiri sering join di event-event seperti itu, Pak? Kalau bicara tentang pameran ya, Iya, pasar ya, mungkin yang paling sering lakukan yang ikut itu Sarito Komodo. Iya. Tidak ada pernah absennya. Jadi setiap kali kegiatan pameran di Labuan Bajo ini pasti ada, pasti ikut. Oke. Jadi, namun intinya bahwa kegiatan apa saja di Labuan Bajo pasti kita ikut. Oke. Itu merupakan salah satu target pasarnya, Iya. target marketingnya. Iya. Begitu. Bukan soal berapa sih hasilnya yang kita jual, tetapi keikutan serta kita untuk bisa di sana. Iya. Ini kan pada saat event kan kalau misalnya ikut kan mungkin itu bantu dalam hal promosi juga, Pak. Nah iya, itu dia. Makanya Saat ini orang belum beli, namun dia tahu bahwa ini ada Sarito Komodo. Pasti saya kapan saya beli. Oke. Nah, itu kan pengalaman saya selama ini. Oke, berarti kan untuk memperkenalkan produk sih urusan membeli itu kan mungkin Urusan gitu. kedua. Minimal orang tahu lah bahwa Iya. ada produk Sarito Komodo gitu. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir, apa pesan kepada pemerintah dan juga anak muda khususnya di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pak? Baik. Yang pertama, sebenarnya pesan untuk pemerintah ini bukan memberikan pesan ya, tapi sebuah motivasi bahwa karena selama ini jujur banyak pemerintah membantu kami. Iya. Mau kasih pesan apa lagi? Tapi satu hal yang tingkatkan untuk membina dan membimbing para pelaku UMKM. Oke. Kalau tahun 2024 kemarin porsinya kecil, mungkin kedepannya tingkatkan. Karena memang lebih banyak pelaku UMKM lebih bagus. Iya. Dan pastilah untuk ekonomi meningkat. Iya. Jadi lebih banyak membina para pelaku ekonomi meningkat, pasti negara sejahtera. Oke. Yang kedua, untuk anak muda. Bagi anak muda, jangan kalah dengan yang tua-tua lah. Oke. Kamu lagi yang masih fresh itu kan Harus semangat. harus semangat. Artinya begini, usaha apa saja. Jadi jangan pernah, Manggarai ini kan susahnya begini, ketika sudah menghadapi masalah depannya, langsung dia katakan ini ada masalahnya. Nah, ketika sebelum melakukan itu ada masalah, maka tidak akan jalan itu, karena berawal dari masalah. Iya. Nah, karena itu mari berjuang, hilangkan yang namanya mengeluh dan juga patah semangat. Iya. Jangan berpikir begini, tidak ada modal, masalah tidak ada modal. Nah, pertanyaan, kamu tahu berapa nih modal Saritoga? 250.000 saja. Oke. 250.000.
Mau tahu udah 50 dapat berapa? Nah, itu rahasia perusahaan. Oke. Artinya itu. Artinya mari anak muda, siapa lagi kalau bukan kamu, kapan lagi kalau bukan sekarang? Oke. Yakinlah kamu bisa. Kalaupun belum bisa untuk saat sekarang, mari belajar bersama. Kalau saya gini, kebetulan tempat saya tempat untuk bisa magang anak-anak, mahasiswa dan mahasiswa, semuanya anak muda. Saya ini adalah terbuka dan lebar-lebar untuk anak muda. Kalau mau belajar silakan, Oke. saya terbuka. Silakan untuk kontak nomor HP untuk kita bisnis. Oke. Artinya mau join bisnis atau mau mulai bisnis, jangan bawa masalah ke saya, tapi mari kita membawa apa yang mau dilakukan. Oke. Jadi sekali lagi, mulai sekarang lakukan untuk dirimu dan ke depan berguna untuk orang lain. Oke. Demikian, Luar selamat biasa. sore. Oke Pak, terima kasih banyak sudah sharing banyak hal, sudah cerita tentang Sarituga Komodo, lalu kemudian sudah memberikan pesan kepada pemerintah dan juga anak muda. Terima kasih kami dari kami ucapkan dari Baca Talk Podcast, dan harapan kami bahwa semoga Sarituga ini mudah-mudahan selalu berkembang dan jaya selalu gitu. Amin. Satu terakhir dari saya. Oke Pak, silakan. Bahwa kalau saya Sarituga Komodo, pintu lebar untuk siapapun yang mau bergabung dan berbisnis bersama saya, reseller, dan juga kapan dan dimanapun mau beli, silakan di toko-toko di Labuan Bajo. Ada toko Teresa, ada hotel Vela Bajo, atau hotel Mohini, ada hotel Muku yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, ada toko eksotik, dan ada tempat-tempat lain. Atau datang langsung ke galeri di Kaper. Ada tulisan depan itu, di depannya tulis Sarituga Komodo. Jadi sudah ada di Google Map, tinggal cari jalan. Itu saja dari saya untuk bisa pelanggan yang itu. Terima kasih kepada pelanggan setia yang saat ini sampai mempercayai Sarituga Komodo. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Pak, luar biasa. Oke teman-teman, itu saja dan sampai jumpa di next episode.